Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adza Aulia Sabita dengan NIM S1S1210144. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya itu kita sudah membuat aplikasi stopwatch. Di sini kita akan lihat dulu tampilan file XML-nya, di mana pada text view di sini eh, tampilan waktu ini kita akan menggunakan tampilan teks ini untuk menampilkan jumlah detik. Lalu di sini ada 3 button. Yang button pertama itu untuk memulai, yang kedua itu eh, untuk berhenti, dan yang ketiga itu untuk atur ulang. Di masing-masing button ini kita sudah buatkan on click-nya. Kita bisa lihat sendiri ada on click reset, on click stop, dan on click start. Lalu kita beralih ke main activity.java. Di sini sudah ada juga fungsi yang kita telah buat tadi. Misalnya di sini ada on click start, on click stop, dan on click reset. Eh, jadi di awal itu kita deklarasi dulu variabel atau variabel second ini, yaitu 0, untuk menyimpan detiknya. Lalu di sini ada juga variabel running, di mana di sini menggunakan boolean untuk menunjukkan stopwatch sedang berjalan atau tidak. Lalu di sini ada private void runtimer di sini untuk menghitung jumlah detiknya. Untuk mendapatkan jamnya kita menggunakan seconds dibagi 3.600, lalu untuk menitnya itu seconds modulus 3.600 dibagi 60, lalu untuk detiknya seconds modulus 60. Lalu kita mengatur formatnya ini, dan untuk detiknya itu diperoleh dari second, dan di sini juga kita menggunakan hand, handler post delay. Ini untuk mendelay increment dari detiknya atau secondnya. Di sini kita delay selama 1 detik. Sekarang saya coba mengklik eh, tombol mulai. Di sini kita bisa lihat kalau stopwatch-nya sudah berjalan. Saya akan mengklik tombol berhenti. Di sini tombolnya berhenti. Lalu saya mengklik tombol atur ulang. Dia kembali ke perhitungan awal. Kita bisa lihat di sini 00000. Baik, sekarang kita coba lihat materinya. Berdasarkan aplikasi yang sudah kita buat tadi, yaitu aplikasi stopwatch, ternyata ada masalah. Di mana di sini jika kita merotasi menggunakan handphone atau perangkat kita, maka dia akan terreset. Kita coba untuk mengklik start dulu atau tombol mulai. Lalu kita coba untuk merotasi. Maka di sini kita bisa lihat pada saat kita rotasi lagi, dia akan terreset lagi. Jadi itulah yang akan kita selesaikan pada pembahasan kali ini. Lalu di sini apa yang baru saja terjadi? Jadi, mengapa aplikasi terulang saat pengguna memutar layar atau merotasi? Yang pertama itu, pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol
mulai mengatur untuk mengatur stopwatch berjalan. Di sini metode run timer mulai menambah jumlah detik yang ditampilkan misalnya pada tampilan text time view menggunakan detik dan variabel yang berjalan. Misalnya di sini secondnya 14 dan runningnya true. Lalu yang kedua di sini pengguna memutar perangkat, misalnya di mana Android melihat bahwa orientasi layar dan ukuran layar telah berubah dari aktivitas itu, maka akan hancur. Misalnya itu termasuk variabel apapun yang digunakan oleh metode runtimer. Lalu yang ketiga, stopwatch activity kemudian dibuat ulang. Di sini metode onCreate-nya dijalankan kembali dan metode runtimer-nya itu akan dipanggil. Saat aktivitas telah dibuat ulang, maka detik dan variabel yang berjalan disetel ke nilai default-nya. Saat aktivitas telah dibuat ulang, maka detik dan variabel yang berjalan disetel ke nilai default-nya. Itulah kenapa di sini second-nya langsung 0 dan running-nya menjadi false lagi sesuai dengan nilai awalnya. Ternyata untuk merotasi atau memutar layar akan mengubah konfigurasi pada device atau perangkat, di mana di sini dijelaskan perangkat konfigurasi termasuk option atau opsi yang ditentukan oleh pengguna seperti sebagai ini lokal dan pilihan yang berkaitan dengan perangkat fisik seperti sebagai orientasi dan ukuran layar atau screen size itu sebuah perubahan ke salah satu opsi ini hasil dalam kegiatan tersebut sedang dihancurkan dan kemudian diciptakan atau dibuatkan kembali. Jadi itu penyebabnya kenapa saat kita merotasi layar tadi stopwatch-nya akan tereset karena aktivitasnya atau aktivitinya dihancurkan. Di sini kita lihat keadaan suatu aktivitas yang dimana saat Android membuat dan menghancurkan suatu aktivitas tersebut berpindah dari diluncurkan launch to running, dijalankan to being destroyed hingga dimusnahkan atau dihancurkan. Lalu keadaan utama suatu aktivitas adalah saat aktivitas tersebut dijalankan running or uh, aktif, berjalan atau aktif, ya, di mana sebuah aktivitas sedang berjalan saat berada di depan layar, di latar depan layar dengan fokus dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Eh, Aktivitas tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya. Suatu aktivitas mulai berjalan setelah selesai diluncurkan dan pada akhir masa pakainya aktivitas tersebut dimusnahkan. Di sini kita bisa lihat penjelasannya. An activity is running when it's in the foreground of the screen. Suatu aktivitas sedang berjalan ketika berada di tampilan depan layar, di mana kita seperti yang kita sebutkan tadi sebelumnya, ada launch, ada activity running, dan activity destroy. Di sini kita akan juga mengenal yang namanya onCreate, yang ini. onCreate
atau method on-grid ini dipanggil saat aktivitas pertama kali dibuat seperti ini. Protect void on-grid, kita bisa lihat sendiri. Dia sudah ada, on-grid ini sudah ada, activity ini sudah ada pada saat main activity pertama kali dibuat. Lalu untuk on destroy ini, on destroy gets killed just before your activity gets destroyed. On destroy akan dipanggil sesaat sebelum aktivitas akan dihancurkan. Lalu kita beralih ke the activity life cycle from grid to destroy. Di sini ada penjelasan lengkapnya di mana ada on create dan on destroy. Yang pertama, aktivitas akan diluncurkan. The activity object is created and its constructor is run, di mana objek aktivitas dibuat dan konstruktornya dijalankan. Yang kedua, the on-create method runs immediately after the activity is launch. Metode on-create segera dijalankan. Lalu the on-create method is where any in initialization code solved the as this method always gets killed after the activity has launched but before it start running. Setelah kegiatan diluncurkan, metode on-create adalah tempat dimanapun kode inisialisasi harus digunakan seperti metode ini, yaitu on-create method, selalu dipanggil setelah aktivitas diluncurkan, tapi sebelum mulai berjalan. Lalu yang ketiga ada an activity is running when it's visible in the foreground and the user can interact with it. Itu suatu aktivitas sedang berjalan jika aktivitas tersebut terlihat di dalamnya, misalnya di layar depan atau latar depan, dan pengguna dapat berinteraksi dengan itu. This is where an activity spend most of its life. Disinilah suatu aktivitas menghabiskan sebagian besar hidupnya. Lalu yang keempat ada the on destroy method runs immediately before the activity is destroyed. Itu metode on destroy segera dijalankan. The on destroy method enables you to perform any final cleanup such as clean up research. Artinya itu sebelum aktivitas tersebut dimusnahkan atau dihancurkan, metode on destroy itu memungkinkan Anda melakukan pembersihan atau clean up, pembersihan sampai akhir untuk mengosongkan resource-nya. Lalu yang kelima ada after the on destroy method has run, the activity is destroyed, yang artinya itu setelah metode on destroy dijalankan, the activity ceases to exist. Aktivitas tersebut dimusnahkan, maka aktivitas tersebut tidak akan ada lagi. Di sini ada catatan tambahan jika daya perangkat kita sangat lemah, memorinya, on destroy mungkin tidak dapat dipanggil sebelum aktivitas tersebut dimusnahkan atau dihancurkan. Lalu kita beralih ke your activity inherits the life cycle method. Kemudian di sini dijelaskan mengenai activity inherits the life cycle method, atau dijelaskan mengenai activity yang Anda akan warisi melalui metode siklus hidup.
Yang pertama di sini ada konten, lalu ada konten konteks wrapper, lalu ada konteks them wrapper, activity, dan your activity. Di sini kita akan mulai jelaskan satu persatu. Yang pertama ada konteks abstract class, yang dimana terdapat pada Android dot content dot context. Konteks abstrak kelas ini an interface to global information about the application environment, antar buka ke informasi global tentang lingkungan aplikasi, allows access access to application resource, class, and operation, akan mengizinkan akses ke sumber daya aplikasi, kelas, dan operasi. Salah satu metodenya yaitu Start Activity Intent. Lalu yang kedua ada konteks wrapper class, terdapat pada android.content.context wrapper. Ini merupakan implementasi proxy untuk konteks. Lalu yang ketiga ada konteks them wrapper class yang terdapat pada Android.view context them wrapper, uh, allows you to modify the them from what's in the context wrapper. Ini memungkinkan kita untuk memodifikasi tema dari apa yang ada di dalamnya atau pembungkus konteks. Lalu yang sama seperti konteks tadi terdapat pada metode start activity. Lalu untuk activity class terdapat pada Android.app.activity. The activity class implement default version of the life cycle. Kelas aktivitas mengimplementasikan versi default pada siklus hidup, pada siklus hidup. It also defines methods such as find view by ID and set content view. Ini juga mendefinisikan metode seperti find view by ID dan set content view, yang kita bisa lihat pada activity ini ada beberapa metode, dari metode onCreate bundle, onStar, onRestart, onResume, onPause, onStop, onDestroy, onSave instance state, start activity intent, find view by ID, dan set content view. Di sini ada tanda panah. Kita bisa mengetahui ada metode siklus hidup aktivitas. Ini merupakan dari onCreate sampai onDestroy itu merupakan metode siklus hidup aktivitas. Kita akan mengetahui lebih banyak tentang metode ini melalui sisa bab selanjutnya. Lalu untuk metode 3 ini itu bukan metode siklus hidup, tapi mereka masih sangat berguna. Kita sudah melakukannya menggunakan sebagian besar dari mereka di bab-bab sebelumnya. Lalu yang kelima ada your activity class, terletak pada com.hvad.to.fu. Sebagian besar perilaku aktivitas kita ditangani oleh metode superkelas. Aktivitas kita mewarisi yang ada, yang aktivitas kita mewarisi yang kita lakukan hanyalah mengganti metode yang kita perlukan. Lalu kita next pada save the current state. Kita akan jelaskan materi selanjutnya, itu save the current state atau simpan keadaan saat ini. Seperti yang kita bisa lihat,
as you saw our app went wrong when the user rotate the screen. Aplikasi kami bermasalah saat pengguna memutar rotasi. The activity was destroyed and recreated. Uh, Aktivitas dihancurkan dan dibuat ulang, which mean that local variable used by the activity were lost. So how do we get around this issue? Yang berarti variabel lokal digunakan oleh aktivitas akan hilang. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah ini? The best way of dealing with configuration change is to save the current state of the activity. Cara terbaik menangani perubahan konfigurasi adalah dengan menyimpan status saat ini pada aktivitas, lalu and then reinstate in the onCreate method of the activity. Lalu aktifkan kembali dalam metode aktivitas atau activity onCreate. To save the activity's current state, you need to implement the onSave in instance state method. Untuk menyimpan status aktivitas saat ini, kita perlu mengimplementasikan metode onSave instance state. This method gets killed before the activity gets destroyed. Metode ini dipanggil sebelum aktivitas ini dihancurkan. Means you get an opportunity to save any value you want to retain before they get lost. Yang berarti kita mendapat kesempatan untuk menyimpan nilai apapun yang kita ingin simpan sebelum hilang. Lalu di sini, the onSave instance state method takes on parameter bundle A. Bundle allow you to gather together different types of data into a single object. Kemudian metode save instance state ini mengambil satu parameter yaitu bundle A, sebuah bundle A. Bundle memungkinkan kita mengumpulkan berbagai jenis data ke dalam satu objek atau single object. Cara penggunaannya seperti ini yang terdapat pada public void onSave instance state bundle save instance state. Nanti ini kita akan gunakan pada aplikasi kita. Jadi penggambarannya yaitu ada activity launch, yang dimana activity diluncurkan, kemudian onCreate, lalu ada activity running, dan sebelum di-destroy activity running ini akan dipanggil, jadi kita dapat menyimpan nilai dari variabel. Lalu the onCreate method gets passed the bundle as a parameter. Metode onCreate meneruskan bundle sebagai A parameter. Artinya jika kita menambahkan nilai dari running dan detik variabel ke bundle onCreate, ini the onCreate, metode akan dapat mengambilnya ketika aktivitas selesai diciptakan kembali. To do this, untuk melakukan ini, kita menggunakan metode bundle method untuk menambahkan nama to add name atau value pasangan nilai ke bundle. This method take the form itu cara-cara tersebut terbentuk seperti ini: bundle, put, name, dan value.
Ini ada bintang sesuai dengan tipe datanya. Lalu untuk override public ini kita akan coba menambahkan pada codingan kita. Jadi ini kita akan tulis pada codingan kita atau menambahkan. Saya akan menuliskannya di bawah on-create. Override public void on save instance state bundle save instance instance state save instance put in save instance state put in second lalu ini kita masuk lagi save atau menuliskan lagi save instant tuliskan lagi save instance state put boolean running um, oke. Di sini masih error untuk save instance-nya. Tadi kita sudah menuliskan code-nya untuk bundle yang save instance state put integer ini kita sesuaikan dengan yang kita sudah deklarasikan tadi second-nya, lalu untuk running itu putnya boolean, jadi kita ubah jadi put boolean dan second juga tadi put integer sesuaikan dengan ini boolean running. Setelah kita simpan yang ini tadi, eh, kita akan dan restore the state in onCreate atau memulihkan status di onCreate. Caranya kita akan menggunakan bundle get name, eh, bintang ini kita sesuaikan lagi dengan tipe datanya. Lalu misalnya kita mau ambil nilai second, tadi berarti kita menggunakan get integer. Nah, sekarang kita yang ini. Nah, sekarang kita mulai mengambil datanya di sini dan menggunakan if save instance state. Dia akan mengecek dulu apakah save instance state itu tidak sama dengan null atau ada isinya. Kalau misalnya ada isinya atau tidak sama dengan null atau tidak sama dengan kosong, maka dia akan buat di sini yang baru. Sekarang kita akan buatkan seperti itu dan menuliskan code-nya ke Android Studio. Ini kita tambahkan di dalam metode onCreate.
Lalu kita pakai if self instance state jika tidak sama dengan nol, maka kita akan buatkan yang baru, yaitu second self instance state get integer itu second, itu key-nya second, lalu sama seperti sebelumnya kita memasukkan variabel running, kita ganti saja jadi get boolean, key-nya itu running. Kemudian di sini tampil code yang sudah diupdate atau yang sudah ditambahkan secara keseluruhan. Dan selanjutnya kita coba untuk running aplikasinya. Kita coba running aplikasinya. Kita coba tekan mulai. Dan saya akan mencoba untuk rotasi layar. Baik, di sini kita bisa lihat dia akan terus berlanjut, tidak terreset lagi karena kita sudah menyimpan nilai pada variabel second dan running. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan tentang what happens when you run the aplikasi. Apa yang terjadi saat kita akan menjalankan aplikasi? Yang pertama itu the user start the aplikasi, pengguna mulai aplikasi and click on the start button to set the stopwatch going. Dan mengklik tombol mulai untuk mengatur stopwatch berjalan. Di mana metode runtimer ini, the runtimer method start increment, mulai menambah the number of second, jumlah detik display in the time view text view yang ditampilkan di tampilan text time text view. Misalnya di sini ada second, key-nya 8 dan runningnya key-nya itu true. Lalu yang kedua ada the user rotates the device, pengguna memutar perangkat. Android view this as a configuration, change.
Android memandang ini sebagai perubahan konfigurasi and gets ready to destroy the activity dan bersiap untuk menghancurkan aktivitas tersebut eh, sebelum before the activity is destroyed, sebelum aktivitas dimusnahkan. On safe instance state get killed, on safe instance state akan dipanggil. The on the on safe instance state method saves the second and running values to a bundle. Dan itu metode onSafe instance state menyimpan detik dan nilai yang berjalan pada sebuah bundle. Misalnya ini kan kita kasih masuk second key-nya itu 8, running-nya itu key-nya true. Lalu akan muncul bundle-nya seperti yang kita panggil tadi, second-nya 8, yaitu key-nya 8 dan running-nya true. I must save you, saya akan menyimpan kamu. Di sini yang dimaksud. Lalu untuk yang selanjutnya ada Android destroy the activity and then recreate it. Android menghancurkan aktivitas tersebut. The onCreate method gets called and the bundle get passed to it. Lalu membuatnya kembali. Metode onCreate ini juga dipanggil dan bundle tersebut diteruskan ke metode tersebut. Lalu yang keempat ada the bundle contains the value of the second and running variable as they were before the activity was destroyed. Bundle berisi nilai detik dan variabel yang berjalan sebagai mereka sebelum aktivitas tersebut dihancurkan. Maksudnya di sini kode dalam metode onCreate akan disetel variabelnya saat kita akan memasukkan nilai di dalam bundle. Dan yang kelima ada the run timer method get scaled and the timer pick up where it left off, di mana metode run timer ini akan dipanggil dan pengatur waktu akan melanjutkan di tempatnya pada saat meninggalkan. Lalu di sini the running stopwatch gets display on the device and continue to increment. Stopwatch yang sedang berjalan ditampilkan di perangkat dan terus meningkat. Di sini ada test drive di aplikasi, sudah sesuai dengan yang kita buat tadi. Lanjut, kita akan menjelaskan, akan melanjutkan so far. So far, we've looked at the create and destroy. Tidak hanya create dan destroy saja. Sejauh ini kita telah melihat bagian membuat dan menghancurkan activity, di mana siklus hidup dan sedikit di antaranya, dan kita telah melihat cara menanganinya dengan perubahan konfigurasi seperti orientasi layar. Tapi di sana adalah peristiwa lain dalam kehidupan suatu activity yang mungkin ingin kita tangani dengan agar aplikasi berperilaku sesuai keinginan kita. Sebagai contoh, as an example, suppose the stopwatch is running and you get a phone call. Anggaplah stopwatch kita sedang berjalan dan akan mendapatkan panggilan telepon. Even though the stopwatch isn't visible, meskipun stopwatch tidak terlihat, namun akan terus berlanjut. Namun, but if you want the stopwatch to stop while it's hidden and resume once the app is visible again. Namun, bagaimana jika kita ingin stopwatch berhenti saat sedang berjalan, disembunyikan dan melanjutkan setelah aplikasi terlihat lagi? Oke. Yang dimaksud itu saya coba menjalankan
aplikasinya, misalnya ini kan dimulai dari 00. Bisa saya klik tombol mulai. Nah, lalu ini dimulai dari 10. Oke, saya mengklik tombol keluar. Berarti dia tidak visible. Tetapi ketika saya kembali, dia langsung ke 24, 25. Berarti meskipun aplikasi stopwatch ini tidak visible, dia terus berjalan dan mengincrement secondnya. Dan terincrement secondnya, di sini kita akan mengubah bagaimana jika aplikasi ini tidak kelihatan, dia akan berhenti dan dia akan jalan kembali saat kita buka kembali aplikasinya. Saya akan memberhentikan dulu. Eh, Caranya itu kita akan mempelajari lagi mengenai start, stop, and restart. Di sini untungnya mudah untuk menangani tindakan yang berhubungan dengan suatu aktivitas. Visibility, if you ask the right life cycle method, visibilitas jika kita menggunakan metode siklus hidup yang tepat, in addition to the on-grid, metode selain itu metode on-grid dan one destroy yang berhubungan dengan keseluruhan siklus hidup aktivitas, ada metode siklus yang berhubungan dengan visibilitas suatu aktivitas. Spesifik specifically itu secara khusus ada 3 metode siklus hidup utama yang menangani hal itu, atau hal ini dengan kapan suatu aktivitas menjadi terlihat atau visible atau invisible atau tidak terlihat oleh pengguna. Sama lalu itu ada on start, on stop, and on restart. Eh, just as with on grid, sama seperti dengan on grid and one destroy. Aktivitas kita mewarisinya dari kelas aktivitas Android atau Android Activity. Lalu di sini on start gets scaled when your activity becomes visible to the user. On start dipanggil ketika aktivitas Anda atau kita terlihat oleh pengguna. Stop gets scaled when your activity has stopped being visible to the user. Ketika aktivitas kita berhenti, this might be because it's completely hidden is another activity. Eh, Ini mungkin karena itu sepenuhnya tersembunyi oleh aktivitas lain yang muncul di atasnya, atau karena aktivitas akan hancur jika if on stop it's scaled because the activity going to be destroyed. Jika on stop dipanggil karena aktivitas akan dimusnahkan atau dihancurkan, on save instant state dapatkah dipanggil sebelum on stop? Kita akan coba sebentar untuk menuliskan code-nya, tapi sebelumnya kita akan baca dan menerjemahkan ini. An activity has a state of stop if it's completely hidden by another activity and isn't visible to the user. Suatu aktivitas mempunyai keadaan dihentikan jika sudah sepenuhnya disembunyikan oleh aktivitas lain dan tidak terlihat oleh pengguna. The activity still exists in the background and maintains all state information. Aktivitasnya masih ada di latar belakang. Next. Lalu di sini ada the activity life cycle, the visible lifetime, siklus hidup aktivitas, the visible jika terlihat, masa hidup yang terlihat. Let's build on the life cycle.
Mari kita buat berdasarkan diagram siklus hidup yang kita lihat sebelumnya di bab ini yang menggabungkan metode on start, on stop, and on restart dan metode eh, hit yang perlu kita fokuskan ini itu yang dicetak tebal yang dimana pertama itu aktivitas yang diluncurkan dan metode itu yaitu concrete method yang akan dijalankan. Kode inisialisasi aktivitas apapun dalam metode concrete akan membantu. Pada titik ini aktivitas tersebut belum terlihat yet visible as no call karena panggilan ke OnStar telah dilakukan. Di sini ada activity launch OnStar. Lalu yang kedua ada the OnStar method runs. Metode OnStar berjalan. It gets called when the activity is about to become visible. Itu dipanggil ketika aktivitas akan segera dimulai menjadi terlihat. After the OnStar method has run, the user can see the activity on the screen. Biarkan permulaan metode memiliki run. Dan pengguna dapat melihat aktivitas di server. Lalu yang ketiga ada the one-stop method runs when the activity stop being visible to the user. Metode one-stop dijalankan ketika aktivitas berhenti terlihat oleh pengguna. After the one-stop method has run, the activity is no longer visible. Setelah metode on-stop dijalankan, aktivitas terlihat. Lalu yang keempat, di sini kita bisa lihat, if the activity becomes visible to the user again, jika aktivitas kembali terlihat oleh pengguna, metode the one restart method gets called followed by on start. Metode on restart akan dipanggil diikuti oleh on start. Aktivitasnya mungkin itu melalui siklus. Banyak 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 sekali aktivitas banyak sekali jika aktivitas berulang kali menjadi tidak terlihat dan kemudian terlihat lagi. Lalu yang kelima ada finally the activity is destroyed. Akhirnya aktivitas tersebut dimusnahkan. The one stop method will get killed before on destroy. Metode one stop akan dipanggil sebelum one destroy. Kita bisa lihat di sini pada saat activity running lalu on stop. Sini juga ada one restart. Lalu kita jelaskan lagi tentang we need to implement two more life cycle method. Ini kita akan menerapkan dua metode lagi untuk menentukan siklus hidup. Kita akan mengimplementasikan on stop untuk menghentikan pengatur waktu. Kita mengganti metode on stop di activity Android dengan menerapkan metode berikut ke aktivitas kita. Ini kita bisa lihat. Lalu pada baris kode super on stop ini panggilan metode on stop di super class aktivitas kita juga perlu melakukan baris kode ini setiap kali kita mengganti metode on stop. Saat kita mengganti metode siklus hidup aktivitas apapun dalam aktivitas kita, kita perlu memanggil metode superkelas aktivitas. Jika tidak, kita akan mendapat pengecualian. Kita tambahkan on stop di sini.
non-stop, super non-stop, running, fast. Kemudian di sini kita akan mengubah mode aktivitas sehingga jika stopwatch berjalan sebelum on stop dipanggil, stopwatch akan mulai berjalan lagi saat aktivitas kembali fokus. Tentu ini kita akan menambahkan variabel baru. Kita akan menambahkan privat boolean was running. Kenapa kita akan menambahkan variabel baru ini? Untuk mencatat apakah stopwatch berjalan before the onStop, sebelum metode onStop, method was scaled so that we know whether privat agar kita tahu apakah akan menjalankannya to set it running again when the activity become visible again, menjalankannya kembali ketika aktivitas sudah terlihat lagi. Kan variabel baru privat boolean was running. Kemudian kita juga simpan ini save instance state put boolean was running di dalam sini. Was running. Was running. Setelah kita simpan, kita ambil lagi datanya atau nilainya. Yang ini save, yang ini was running. Running save state get boolean get boolean was running. Was running. Lalu kita tambahkan lagi di dalam one stopnya itu kita tuliskan lagi was running sama dengan running. Mana was running yang kita kasih masuk di dalam one stop ini gunanya untuk mencatat apakah stopwatch itu sedang berjalan saat metode one stop dipanggil. Setelah one stop, kita tambahkan juga one star. Kita tulis protected with one star. Super, super one star.
Oh, is was running dengan truk. Menerapkan metode OnStar ini untuk mengetahui jika stopwatch sedang berjalan, kita bisa atur agar berjalan kembali. Oke, saya akan coba menjalankan karena tadi kita sudah menuliskan quote on stop dan on start. Apakah quote yang kita masukkan sudah berfungsi atau belum? Saya klik tombol mulai. Saya klik tombol mulai. Di sini saya akan coba untuk keluar. Kita bisa lihat terakhir ini 7. Saya akan mencoba melihat apakah ini sudah tidak visible dan tidak akan bertambah lagi seperti sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat dia tidak bertambah seperti tadi yang sebelumnya karena visible. Oke, karena kita sudah memasukkan non-click, eh, sorry, karena kita sudah memasukkan kode on stop dan on start. Saya akan memberhentikan dulu stopwatch-nya. Melipat highly visible. Bagaimana jika suatu aplikasi hanya terlihat sebagian? So far itu sejauh ini kita telah melihat apa yang terjadi ketika suatu aktivitas dibuat dan dimusnahkan. And you've also seen what happens when an activity becomes visible. Dan kita juga telah melihat apa yang terjadi ketika suatu menjadi terlihat. And when it becomes invisible, but there's one more situation we need to consider when an activity is visible but doesn't have to focus. Dan ketika suatu saat suatu menjadi tidak terlihat, namun ada satu situasi lagi yang perlu kita pertimbangkan ketika suatu aktivitas terlihat namun juga tidak menjadi fokus. When an activity is visible but doesn't have to focus, apabila suatu aktivitas bersifat visible dan tidak mempunyai fokus, the activity is pause. Maka aktivitas tersebut di pause. This can happen if another activity appears on top of your activity that isn't full size or that's transparent. Hal ini dapat terjadi jika aktivitas lain muncul di atas aktivitas yang kita buat, aktivitas kita yang bukan merupakan pengisi ini, transparent. The activity on top has the focus, but the one underneath is still visible and is therefore pause. Aktivitas ini, namun aktivitas di bawahnya masih aktif dan merupakan therefore pause. Sini kita akan menjelaskan siklus hidup aktivitas the foreground lifetime, eh, masa hidup latar depan. Eh, sini ada diagram siklus hidup yang kita lihat sebelumnya di bab ini dengan sedikit menggunakan metode on resume and on pause method dan neo which are involved. Di sini ada beberapa. eh, yang pertama ada the activity gets launched. Itu aktivitas diluncurkan dan metode on create dan on start dijalankan. Pada titik ini, aktivitas terlihat tapi ternyata tidak fokus
pada metode. Lalu yang kedua, one resume, the one resume method runs. One resume berjalan, dia mendapat ketika dipanggil, aktivitas akan dipindahkan ke latar depan setelah metode one resume dijalankan. Aktivitas memiliki fokus dan pengguna dapat berinteraksi. Yang ketiga ada the one pause. Metode one pause itu berjalan ketika aktivitas berhenti berada di latar depan. Ubah metode one pause, method has run. Aktivitasnya masih terlihat tetapi tidak fokus. Lalu yang keempat, if the activity moves into the foreground again, the one resume. Method get scaled. Jika aktivitas berpindah ke latar depan lagi, metode one resume ini akan dipanggil. Aktivitas tersebut dapat melewati siklus ini berkali-kali jika aktivitas tersebut berulang kali kehilangan fokusnya dan kemudian kembali lagi. Lalu yang kelima ada yang ini one resume. Kita bisa lihat diagramnya di samping kiri. Lalu di sini ada if the activity stop being visible to the user, then stop method get scaled. Jika aktivitas tidak terlihat oleh pengguna, metode one stop akan dipanggil. Setelah metode one stop ini dijalankan, aktivitas tidak lagi terlihat. Lalu yang keenam ada if the activity becomes visible to the user again, then restart method get scaled, followed by on start and on resume. Jika aktivitas kembali terlihat oleh pengguna, metode on restart akan dipanggil diikuti oleh on start dan on resume. Aktivitas tersebut mungkin melewati siklus ini berkali-kali. Yang ketujuh ada finally the activity is destroyed. Saat aktivitas bergerak menuju kehancuran atau dihancurkan, elemen one pause ini dan one stop dipanggil sebelum aktivitas ini dihancurkan. Kita next. Lalu aktivitas penggantinya tidak mencapai status berjalan because it's not in the foreground, karena tidak berada di latar depan. Namun bagaimana jika kita keluar dari aktivitas sepenuhnya sehingga aktivitas tersebut tidak terlihat? Not even visible. Jika aktivitas dihentikan, apakah on resume and on pause dapat dipanggil sebelum on stop? Kegiatan bisa berjalan langsung dari one start ke on stop dan lewati one pause and on resume. Jika kita memiliki aktivitas yang visible, yang tidak terlihat, namun tidak pernah berada di latar depan dan tidak pernah memiliki fokus, metode one pause ini and one resume tidak akan pernah dipanggil. Metode on resume ini dipanggil ketika aktivitas muncul di latar depan dan memiliki fokus jika aktivitas hanya terlihat di belakang aktivitas lain. Metode on resume tidak dipanggil. Demikian pula dengan on pause. Metode ini akan dipanggil hanya ketika aktivitas tersebut sudah tidak ada lagi di latar depan. Jika aktivitas tersebut tidak pernah di latar depan, ini metodenya akan dipanggil. Lalu di sini kita bisa lihat diagramnya. Menghentikan sini kita akan menerapkan metode one pause dan one resume. Saat aktivitas dilanjutkan, metode siklus hidup one resume, aktivitas akan dipanggil jika aktivitas dimulai. Metode one resume, aktivitas tersebut dipanggil setelah memanggil one start. Metode one resume dipanggil terlepas dari apakah aktivitas dilanjutkan atau dimulai. Berarti jika kita memindahkan kode one start ke one resume, aplikasi kita akan tetap sama terlepas dari apakah aktivitas dilanjutkan atau dimulai. Ini berarti kita dapat menghapus metode one start kita dan menggantinya dengan metode one resume seperti ini. Kita coba mengganti
one star menjadi one resume, super one resume, dimana it was running lalu di sini kita ubah juga menjadi one pulse. One pulse pas if pas running sama dengan run. Quote yang tadi kita di sini tadi saya terbalik, harusnya yang ditulis duluan one resume, one pause, lalu baru one resume. Di sini ada user start the activity, seperti yang tadi dijelaskan, kita akan mulai dan menggunakan segmen GD. Aktivitas ini kemudian dibuat terlihat lalu menerima fokus. Lalu pengguna juga memulai aktivitas, mulai menggunakannya lalu beralih ke aplikasi lain. Segmennya itu kode AGDBE. Kegiatannya adalah kemudian dibuat terlihat lalu menerima fokus. Dan di user praktis tentang metode siklus hidup, di mana metodenya ada concrete, when it's scaled, kapan aktivitas pertama kali dibuat, gunakan untuk pengaturan statis normal, seperti membuat tampilan. Ini juga memberi kita bundel yang berisi status aktivitas yang disimpan sebelumnya, di mana metode selanjutnya itu one star atau dimulai, lalu ada one restart, eh, saat aktivitas kita telah dihentikan, namun sesaat sebelum aktivitas dimulai kembali, metodenya juga masih one star. Lalu one star itu saat aktivitas kita mulai terlihat diikuti dengan one resume, jika aktivitas berada di latar depan, atau on stop jika aktivitas dimulai tidak terlihat. Next metodenya itu one resume or on stop. Lalu one resume saat aktivitas Anda berada di latar depan, maka next metodenya itu one pause, jeda. Lalu one pause itu saat aktivitas kita tidak lagi berada di latar depan karena aktivitas yang lain dilanjutkan, aktivitas berikutnya tidak dilanjutkan hingga metode ini selesai. Jadi kode apapun dalam metode ini harus cepat, diikuti dengan resume jika aktivitas kembali ke latar depan, atau one stop jika aktivitas menjadi tidak terlihat. Mana next metodenya itu one resume or one stop. Lalu one stop ini saat aktivitas sudah tidak terlihat lagi. Hal ini dapat terjadi karena ada aktivitas lain yang menutupinya.
atau karena aktivitas ini sedang dimusnahkan, diikuti dengan one restart jika aktivitas terlihat kembali atau one destroy jika aktivitas dihancurkan atau dimusnahkan. Dengan next method itu one restart or one destroy. Dan terakhir ada one destroy saat aktivitas kita hendak dimusnahkan atau dihancurkan, atau karena aktivitas kita telah selesai, next methodnya itu tidak ada. Baik, itu saja penjelasan saya tentang materi siklus hidup. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.